Baiklah, tadi saya sudah menjelaskan mulai dari ANOVA 1 jalan, jenisnya yaitu yang data sama, data tidak sama, ANOVA 2 jalan, tanpa interaksi, dengan interaksi, dan sudah diketahui ya tabel-tabel atau rumus-rumus yang dipakai pada ANOVA tersebut. Sekarang bagaimana kita melakukan pengujian hipotesis pada ANOVA 1 jalan maupun 2 jalan? Pastinya yang namanya pengujian hipotesis itu pasti ada langkah-langkah pengujian hipotesis yang perlu kalian tentukan terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait langkah-langkah pengujian hipotesis khusus untuk ANOVA 1 jalan dan 2 jalan. Jadi intinya sebenarnya sama ya untuk langkah-langkah sendiri, baik untuk ANOVA 1 jalan dengan 2 jalan. Mungkin nanti disesuaikan aja. Kalau ANOVA 2 jalan pasti ada penambahan untuk interaksi, untuk kriteria, dan nantinya untuk ANOVA yang dengan interaksi berarti nanti ada interaksinya seperti itu. Langkah-langkah yang pertama itu semuanya sama, yaitu tentukan H0 dan HA-nya. Untuk H0-nya sendiri itu adalah sama dengan μ1 sama dengan μ2 tambah dengan μ3 sampai dengan μn. Jadi nanti tergantung dari metodenya atau pembagiannya seperti apa, dibagi menjadi berapa mu ya rata-rataan. HA-nya itu sekurang-kurangnya 2 nilai tengah tidak sama. Jadi minimal ada 2 nilai tengah dari data yang kita teliti itu tidak sama. Atau bisa dengan kata lain H0 dan HA-nya, kalau yang pertama itu pakai simbol, kalau yang H0 HA yang berikutnya itu untuk H0-nya sendiri adalah semua nilai tengahnya sama, sedang untuk HA-nya itu sekurang-kurangnya ada 2 nilai tengah yang tidak sama, seperti itu. Intinya intinya seperti aja, baik ANOVA ataupun ANOVA 1 jalan maupun ANOVA 2 jalan. Yang kedua, tentukan tingkat signifikannya, yaitu alfanya. Biasanya sudah ditentukan ya. Yang kedua itu tentukan tingkat signifikannya atau alfanya. Biasanya sudah ditentukan berapa persen, 5% atau 10%, seperti itu. Yang ketiga adalah tentukan derajat bebasnya, dB-nya. Derajat bebas itu sesuai dengan tabel analisis tadi ya, yaitu nanti kita lihat permasalahannya atau data yang kita analisis itu masuk ke klasifikasi satu arah data sama, atau klasifikasi arah data tidak sama, atau klasifikasi 2 arah tanpa interaksi atau dengan interaksi. Karena di sini kan berbeda untuk derajat kebebasannya. Ini untuk F1 dan F2, F1 dan F2. Kalau yang 2 arah itu kan berarti ada F1 baris, F1 kolom, F2 untuk itunya ya, galatnya, seperti itu. Jadi nanti disesuaikan aja. Ini untuk klasifikasi 2 arah, itu berarti kan ada F1 baris, F1 kolom, F1 interaksi, dan F2-nya, seperti itu. Begitu. Jadi nanti untuk derajat kebebasannya nanti disesuaikan dengan datanya. Itu masuk ke analisis yang mana nih, ANOVA 1 jalan atau 2 jalan. Kalau sudah 1 jalan, 2 jalan juga nanti kalian tentukan mana nih yang data sama atau tidak sama, atau tanpa interaksi atau dengan interaksi. Itu pun derajat kebebasannya beda. Terus selanjutnya setelah menentukan derajat kebebasan, derajat bebas dB-nya, kita tentukan wilayah kritisnya, F tabelnya. Jadi kita tentukan dulu nih berapa nilai F tabelnya dengan cara seperti ini ya. Mencari derajat kebebasan dari F1 F2-nya dengan alfanya gitu. Terus yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. Jadi kita tentukan dulu nih kapan H0 itu diterima, kapan HA itu diterima. Jadi kita buat dulu kriterianya, sehingga nanti setelah kita dapatkan nilai nilai hitungnya itu kita tinggal menyimpulkan. Jadi kalian tentukan dulu, oh ternyata kalau H0-nya diterima itu nilai hitungnya harus lebih kecil sama dengan F tabel. Kalau HA-nya yang diterima, F0 itu harus lebih besar daripada F tabel, seperti itu. Terus yang keenam, kita mencari F hitungnya dengan menggunakan tabel analisis tadi ya. F hitungnya ada berapa nih? Ada, kalau untuk yang 1 jalan sih F hitungnya cukup ada 1, tapi kalau untuk yang 2 jalan itu ada yang 2 F hitungnya ada 2. Kalau yang tanpa interaksi, kalau yang interaksi F hitungnya ada 3, seperti itu. Terus setelah itu kan kita otomatis dengan sudah mengetahui nilai F hitungnya, kan kita tahu nih H0 H-nya di sebelah mana. Kita bisa tahu nih sesuai dengan kriteria keputusannya apa nih, H0 diterima atau ditolak, sehingga nanti kita bisa menyimpulkan dari keputusan tersebut seperti itu, dengan kata-kata yang lebih disesuaikan dengan pertanyaannya, sesuai dengan data yang kita analisis, permasalahan yang kita analisis, seperti itu. Jadi gambarnya seperti ini, H0 dan HA, dan ini F tabelnya, seperti itu. Jadi intinya kalau untuk kriteria sendiri, kalau yang diarsir itu HA-nya, sedangkan yang tidak diarsir itu ada H0-nya. Sampai sini paham ya?
untuk langkah-langkah pengujian hipotesis ANOVA 1 jalan maupun 2 jalan. Jadi langkah-langkahnya hampir sama, perbedaannya nanti pada penentuan derajat bebas sama F hitungnya, itu banyaknya berbeda. Oke, di sini ada contoh soal. Jadi contoh suatu permasalahan. Di sini terdapat 3 metode olahraga yoga. Jadi ada olahraga yoga. Yoga itu mempunyai 3 metode, di mana ada 6 wanita karir yang sebutannya sebagai sampel yang mengikuti olahraga yoga tersebut dengan menggunakan 3 metode tersebut untuk penurunan berat badannya. Nah, di sini bagaimana rata-rata ternyata setelah 1 bulan ada penurunan terhadap 6 wanita karir tersebut yang dijadikan sampel setelah mengikuti yoga dengan 3 metode tersebut. Terus lakukan analisis seragam atau ANOVA dan uji hipotesis pada taraf nyata 5% bahwa nilai tengah penurunan dari ketiga metode tersebut adalah sama atau tidak sama. Berarti kalau sama atau tidak sama, berarti ini menggunakan ANOVA 1 jalan. Kenapa menggunakan ANOVA 1 jalan? Karena di sini hanya kriterianya hanya satu, yaitu kita hanya melihat dari metode yoga tersebut untuk penurunan berat badan, yaitu metode 1, metode 2, dan metode 3. Datanya seperti ini. Jadi ada 6 perempuan karir, terus mereka ikut olahraga yoga selama 1 bulan. Mereka mengikuti metode 1, metode 2, dan metode 3. Ternyata penurunan berat badannya tuh didapat seperti ini nih. Nah, di sini kita akan melihat apakah dengan metode 3 metode tersebut itu sama atau tidak sama nih sebenarnya gitu. Kita menggunakan ANOVA 1 jalan. Kita menggunakan langkah-langkah uji hipotesis tadi ya. Yang pertama kita tentukan dulu nih H0 dan H-nya. Berarti H0-nya tuh seperti ini, mu1 ditambah mu2, mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sampai mu n. Berarti di sini sih cukup sesuai dengan permasalahan tadi, mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Sedangkan H-nya tuh sekurangnya dua nilai tengah tidak sama gitu. Jadi mungkin mu1, mu2 tidak sama, mu1 itu sama, atau tiga-tiganya tidak sama juga diperbolehkan, atau seperti ini. Terus tadi sesuai dengan soal, alfanya itu adalah 5%, berarti sama dengan 0,05. Terus derajat kebebasannya, karena ini itu adalah ANOVA 1 jalan, maka F1-nya itu adalah K dikurangi 1, berarti K-nya itu metodenya ada 3, 1 kurangi 2. Sedangkan F2-nya itu K dikali dengan N-1. K-nya banyaknya metode ada 3, sedangkan N itu banyaknya sampel itu 6 dikurangi 1. Berarti 6 dikurangi 1, 5 kali K3, 15 F2-nya. Maka kita akan mencari wilayah kritisnya, yaitu atau F tabelnya, yaitu 5%, 0,05 dari F1, F2, F1-nya 2, F2-nya adalah 15. Berarti 0,05 atau 5% dari 2, 15. Kita cari F tabelnya. Ternyata diperoleh 3,68. Kalian bisa cek ya di F tabelnya. Terus kriteria pengujiannya itu sama, di mana H0 itu diterima jika F0 atau F hitungnya itu kurang dari sama dengan F tabel, dan HA diterima itu jika F hitungnya lebih besar daripada F tabel. Begitu. Oke, setelah kita menentukan kriteria pengujiannya, kita mencari nilai hitungnya. CKT, CKK, CKG untuk mendapatkan F-nya ya, F hitungnya. Ya udah, sesuai dengan rumus kita masukkan aja. CKT itu kita berarti menjumlahkan setiap metode ya. Ini ya, dari 5 sampai 8 di sini nih dikuadratkan terus dijumlah. Ini semua dijumlah, dikuadratkan terus dijumlah ya. Nah, diperoleh 96, terus dikurangi 105 itu jumlah keseluruhan dikuadratkan per 18. 18 itu adalah jumlah dari semua datanya ya. Maka diperoleh 96,5. CKK-nya ya udah, jadi 28 itu jumlah ini ya. Dikuadratkan 28 seperti itu. 28 kuadrat dibagi 6 tambah 33 kuadrat bagi 6 tambah 44 kuadrat bagi 6, terus dikurangi itu jumlah keseluruhannya 105 kuadrat dibagi 18 banyaknya data, sehingga diperoleh seperti ini CKK-nya. CKG itu adalah CKT dikurangi CKK, berarti 96,5 dikurangi 22,33 diperoleh 74,17, maka diperoleh CKT, CKK, dan CKG. Sampai sini paham ya? Oke. Terus kita masuk ke analisis seragam dalam klasifikasi satu arah dengan data sama. Datanya sama ya, ini dengan data sama. Nilai tengah kolom, galap, dan total. Jadi cukup menggunakan ini. Tadi sudah kita cari CKT, CKK, CKG. Kita masukkan ke sini. CKK-nya 22,33, CKG galatnya adalah 74,17.
17 dan JKT-nya totalnya adalah 96,5. Terus derajat bebasnya tadi kolomnya 2, kalatnya 15, totalnya berarti 17. Karena kan banyaknya data kan 18 ya, N, banyaknya N dikurangi 1, 17. Terus kuadrat tengahnya itu adalah 22,33 dibagi 2, 11,165. Terus ini 74,17 dibagi 15, diperoleh 4,945. Oke, kita peroleh kuadrat tengahnya lah. F hitungnya itu adalah ini dibagi dengan ini. Iya betul ya? Bukan, betul ya? Iya betul. Ini C kuadrat tengah untuk kolom dibagi dengan kuadrat tengah untuk kalat, berarti 11,165 dibagi 4,945 diperoleh 2,255. Padahal F hitungnya itu adalah 3,68, berarti secara tidak langsung bukan F hitung, F tabelnya 3,68, F hitungnya 2,255, berarti F hitungnya kurang dari F tabel. Kalau kurang dari F tabel kita masuk yang mana? F tabelnya F hitungnya kurang dari F tabel, berarti H0-nya diterima. Berarti kan tolak HA terima H0, betul nggak? Iya betul. Kesimpulannya berarti nilai tengah semua metode penurunan berat badan adalah sama. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa nilai tengah semua metode penurunan berat badan itu adalah sama. Kesimpulannya karena H0-nya adalah diterima, maka rata-rata untuk nilai tengah semua metode itu adalah sama. Sampai sini paham ya untuk cara pengujian hipotesis menggunakan ANOVA satu jalan dengan data sama. Untuk data tidak sama maupun untuk ANOVA dua jalan juga intinya langkah-langkahnya sama, tinggal nanti disesuaikan aja kebutuhannya begitu. Oke? Nah, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di chat, di room chat. Kalau tidak ada, nanti kalian bisa melanjutkan latihan soal ini ya. Kalian kerjakan, nanti yang sudah mengerjakan, kalian bisa share di grup, terus dipresentasikan, begitu ya. Oke, sebelum kalian untuk materi hari ini terkait dengan ANOVA, berarti sudah selesai, saya akhiri ya. Kita lanjut ke chat room untuk mempresentasikan latihan soal ini, kalian diskusikan dulu. Oke, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.